Salam sejahtera bagi ibu bapak saudara sekalian. Salam sehat semuanya. Kita bersyukur ketika kita diundang oleh Tuhan untuk beribadah di hari Jumat ini, di mana kita akan bersama-sama merenungkan karya kasih Tuhan yang begitu besar. Kita akan mendalaminya. Dan bahkan kita diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Biarlah setiap kita yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, kita menyambut
perjamuan kudus ini dengan penuh keyakinan bahwa karya kasih Tuhan itu sudah dinyatakan bagi setiap kita. Biarlah kita sepanjang kebaktian ini kita merenungkan kasih Tuhan. Kasih di mana yang sudah diwujudkan. Tuhan kita yang terluka, dialah yang menyembuhkan. Itu yang akan menjadi perenungan kita sepanjang kebaktian ini. Tuhan menyertai. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah Jumat Agung untuk mengingat pengorbanan Kristus untuk menebus kita semuanya. Untuk itu saya undang jemaat sekalian untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan diri dalam saat teduh. Pertolongan dalam ibadah kita ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Yohanes pasal 19 mengatakan, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga Dia rela mati di salib untuk menebus kita semuanya. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia, karena Yesus yang sungguh terbaik buat kita semuanya. Katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus,
Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Sungguh Engkau begitu baik bagi kami semua ya Tuhan. Karena siapakah kami sebenarnya, sehingga Engkau rela mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami semuanya. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Setiap pemikiran kami, hati kami, tindakan kami
semuanya penuh dengan berlumuran dosa. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau rela menebus kami, mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib, sehingga kami boleh kembali diperdamaikan dengan Bapa. Itulah sebabnya pagi ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah ini mengingat begitu besar kasih-Mu yang ajaib. Kami boleh bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, kiranya Engkau sendiri yang melayakkan kami ya Bapa, untuk boleh bersama-sama berdiri di hadapan-Mu, menyembah, memuji Engkau. Dan biarlah Engkau juga melembutkan hati kami, supaya dalam ibadah ini kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap menerima benih-benih pemberitaan firman Tuhan, sehingga iman kami boleh kembali dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, kiranya ibadah kami sungguh boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dengan tetap berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Karena dosa manusialah, darahnya telah dicurahkan, mati disalibkan menggantikan kita. Di salib, kita dapat melihat terang Tuhan. Beban berat dosa kita sudah dilepaskan. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Karena dosa manusia, Ia telah disalibkan. Besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah.
dapat balas kasih-Nya dengan air mataku. Hanya korbankan jiwaku untuk balas kasih-Nya. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Di salib Tuhan, di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggar asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sungguh begitu besar kasih-Nya, sehingga Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kita semuanya. Kita bersama-sama menaikkan pujian, terlalu besar kasih-Nya. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, oh kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, mari Ibu Bapak Saudara kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, di hari ini di mana kami bersama-sama menyadari bahwa kedatangan Tuhan itu ke dunia untuk mengorbankan diri-Mu, untuk menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk karya kasih yang ajaib ini, yang memungkinkan setiap kami manusia yang berdosa ini bisa memiliki pengharapan, mempunyai pengharapan akan pengampunan dosa, memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk karya pengorbanan Tuhan. Hanya melalui Tuhan Yesus yang sudah berkorban, yang terluka, itulah yang menyembuhkan kami. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, supaya diri kami semakin kami menyadari, semakin kami mensyukuri semua karya kasih Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ibu Bapak Saudara, saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita. Firman Tuhan berdasarkan surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sampai di sini firman Tuhan yang kita baca. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidup kita. Ibu Bapak Saudara, berita tentang kesembuhan menjadi berita yang begitu sangat diharapkan untuk saat ini. Berita kesembuhan adalah berita yang paling dinanti-nantikan oleh orang-orang yang sedang terpapar karena virus corona. Berita kesembuhan juga diharapkan
oleh orang-orang yang sedang mengalami sakit. Berita kesembuhan diharapkan oleh banyak orang, termasuk keluarga-keluarga di mana anggota keluarganya yang sedang sakit. Bahkan hari ini, berita kesembuhan itu sangat diharapkan oleh semua manusia, seluruh bangsa. Sekiranya kita semuanya manusia, umat manusia ini boleh memperoleh kesembuhan. Para ahli mengatakan bahwa salah satu upaya untuk melawan virus corona ini adalah dengan menggunakan plasma darah orang yang sudah sembuh dari sakit COVID. Salah satu upaya yang terus didalami adalah darah orang yang sudah sembuh dari penyakit ini. Plasma darah orang yang sudah mengalami sakit ini ditegaskan bahwa memiliki sedikit banyak kekebalan di dalam tubuh orang itu. Sehingga ini boleh dikatakan menjadi sangat ampuh untuk mengatasi virus corona. Namun kendalanya adalah tidak semua orang rela dan mau menyumbangkan darahnya. Khususnya orang-orang yang sudah sembuh dari sakit ini. Hal ini mengingatkan kita, ternyata melalui darah orang yang sudah sembuh dari sakit itu memiliki potensi untuk memberikan kesembuhan kepada orang lain. Darah orang yang sudah mengalami sakit dan sembuh ternyata memiliki kemampuan untuk bisa memberikan kesembuhan kepada orang yang sedang sakit. Bukankah ini juga menjadi renungan kita di hari Jumat ini? Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya, oleh bekas luka daripada Tuhan Yesus, kita menjadi sembuh. Sang penyembuh adalah yang terlebih dahulu mengalami luka. Sehingga bekas luka itulah yang mengingatkan kita semuanya bahwa kita bisa disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Oleh bekas luka yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bekas luka Tuhan tercatat di dalam Injil. Ketika Tuhan itu bangkit, bekas luka itu masih ada. Dan bisa dilihat oleh para murid dan orang lain. Lubang di tangan, bekas paku, masih ada. Luka di sekujur tubuhnya, bekas cambukan, masih ada. Luka di kepala, bekas tusukan mahkota duri, masih ada. Bekas luka yang ada pada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sesungguhnya ingin menceritakan di balik semua luka itu ada dua hal yang begitu kita perlu merenungkannya.
Di balik luka-luka, bilur-bilur Tuhan Yesus itu, ingin menyaksikan, ingin mengatakan kepada kita, bahwa yang pertama adalah bahwa luka-luka itu menceritakan betapa Tuhan kita itu sangat menyatu dengan kita. Betapa Tuhan kita itu begitu dekat dengan kita. Dia memiliki daging yang seperti kita. Dia memiliki tubuh seperti kita. Tubuhnya bisa terluka. Tubuhnya bisa berdarah. Sama seperti kita. Kita semuanya yang memiliki daging ini, memiliki tubuh, memang rentan untuk terluka. Kita bisa terluka oleh banyak hal. Kita bisa mengalami luka oleh karena hal-hal yang lain. Kita bisa terluka yang membuat kita bisa menjadi sedih. Kita terluka, kita bisa membuat kita itu menjadi putus asa. Kita terluka membuat kita bisa dendam. Dan luka yang ada di dalam tubuh Tuhan kita menceritakan betapa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Dia mengalami luka yang jauh lebih mengerikan daripada luka kita. Tetapi dia hadir ke dunia ini untuk menjadi manusia, untuk menyatu dengan kita, untuk dekat dan merasakan luka, derita yang kita alami. Jauh lebih daripada apa yang kita rasakan. Ada sebuah kisah di negeri Brasil. Seorang anak yang dia akibat menjalani pengobatan terapi, kemoterapi, kankernya, dia mengalami rambut yang rontok habis, dia menjadi gundul. Anak ini menjadi murung, dia menjadi malu karena luka, karena sakit, karena pengobatan itu. Dia tidak mau lagi bergaul dengan teman-temannya. Dia mengurung diri di rumah. Dia tidak bersedia untuk dikunjungi oleh teman-temannya. Tetapi teman-temannya memiliki sebuah tekad. Beberapa temannya itu mereka mencukur rambutnya menjadi gundul. Akhirnya mereka teman-temannya yang sudah gundul ini datang mengunjungi si anak yang sedang dalam perawatan ini. Betapa terkejutnya anak ini. Ternyata teman-temannya sama dengan dia. Berkepala gundul. Sehingga anak ini bisa melihat bahwa dia tidak berbeda dengan teman-temannya. Sama-sama tidak memiliki rambut. Sehingga dia bisa menerima, dia bisa bersedia diajak bermain bola oleh teman-temannya. Ternyata, Ibu Bapak Saudara, solidaritas itu bisa membangkitkan semangat yang baru. Solidaritas itu bisa membangkitkan kemauan, pengharapan bagi orang-orang yang terluka. Sama seperti anak itu tadi. Dia yang terluka menjadi murung, menjadi putus asa, menjadi sedih. Dia memperoleh kekuatan yang baru ketika ada teman-temannya yang rela juga mengorbankan dirinya untuk mencukur rambutnya. Bukankah di hari Jumat ini
Seharusnya kita juga merenungkan. Kalau kita merasakan bahwa kita itu sudah terluka, kita mengalami luka di dalam kehidupan ini. Ingatlah bahwa bekas luka Tuhan kita Yesus Kristus ingin memberitakan bahwa Dia telah menyatakan dirinya menjadi sama seperti kita. Dia terluka. Bekas luka di dalam tubuh Tuhan itu merupakan bahasa solidaritas kepada kita manusia. Itulah bahasa dari Allah yang menyatakan diri sama seperti kita. Yang kedua, bilur ataupun bekas luka Tuhan itu ingin menceritakan bahwa di balik luka Tuhan itu ada kasih yang besar, ada kasih yang ajaib. Di balik luka Tuhan yang membekas di tubuhnya, ingin menyaksikan bahwa sesungguhnya ada kasih yang begitu besar dari Allah kepada kita manusia. Sehingga seharusnya kita juga merenungkan bahwa pada hari Jumat di atas kayu salib Tuhan Yesus yang terluka, bahkan Dia mati untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Ada sebuah kisah di mana seorang anak ini dia sedang bermain-main dengan teman-temannya. Teman-temannya itu lalu mengejek ada seseorang yang sedang berjalan. Teman-temannya itu mengejek orang itu dengan kata-kata menyebut bahwa wajah orang itu buruk seperti ibu daripada anak ini. Ketika anak ini mendengar teman-temannya mengejek orang lain dengan membandingkan seperti wajah ibunya, anak ini merasa sedih, malu, dia marah tapi dia pulang. Dia lari, dia pulang. Dia menangis di rumahnya. Malam hari anak ini menceritakan kepada ibunya peristiwa yang dia dengar, yang dia alami bersama teman-temannya. Anak ini bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa wajah ibu seperti ini?" Ibunya dengan sabar dan tersenyum lalu mengambil sebuah foto. Foto wanita yang cantik. Foto lama. Foto sebelum peristiwa itu terjadi. Foto itu adalah foto diri ibu. Dia menunjukkan kepada sang anak foto dirinya. Sang anak bertanya, "Lalu mengapa wajah ibu seperti ini?" Seakan dia menanyakan, kok berbeda dengan foto ini. Lalu ibunya mulai menceritakan bahwa pada waktu itu terjadi kebakaran di rumahnya. Sang anak masih usia bayi. Api mulai berkobar. Dan ibu ini dengan memberanikan diri, dengan siap menanggung akibatnya, dia masuk kamar untuk mengambil sang bayi. Dia berusaha mengambil anak ini di tengah-tengah kobaran api. Ibu ini menerobos masuk kamar dan dia berhasil membawa anaknya di pelukannya.
ditutupnya, didekapnya. Ibu ini keluar, anak itu selamat. Tapi sang ibu mengalami luka bakar yang cukup serius di lengannya dan sebagian wajahnya. Akibat luka bakar itu, wajah ibunya menjadi seperti saat itu. Yang menjadi olok-olok bagi teman-temannya. Ketika mendengar hal ini, anak ini menjadi menangis. Dia memeluk ibunya dan mengatakan, "Ibu, aku mengasihi engkau." Sang anak ini mengatakan, "Ibu lebih cantik daripada foto." Anak ini mulai menyadari betapa ibunya terluka, menjadi cacat. Itu dikarenakan ibunya mengasihi dia, menyelamatkan dia dari kobaran api. Akhirnya ibu dan anak ini berpelukan dan merasakan bahwa itulah kasih daripada seorang ibu. Dia rela berkorban, mengorbankan dirinya, menjadi luka, menjadi cacat, supaya anaknya itu selamat. Bukankah ibu bapak saudara, di hari Jumat ini kita bisa memandang, kita bisa mengarahkan pandangan kita kepada bekas luka di tubuh Yesus. Karena bekas luka itulah yang ingin menceritakan kepada kita bahwa sesungguhnya di balik luka itu ada kasih Allah yang besar kepada kita. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang ajaib. Melalui luka, bekas luka di dalam tubuh Yesus itu merupakan bahasa kasih Allah kepada kita. Dia yang terluka, dia yang menyembuhkan. Melalui pengorbanannya, untuk mewujudkan kasih yang menyelamatkan. Kasih selalu mendatangkan kesembuhan. Sebagaimana Kristus, dia datang ke dalam dunia ini. Memang dia ingin menyelamatkan manusia. Dia rela mengalami luka, bahkan dia mengalami kematian. Untuk menyelamatkan kita. Ada seorang imam Katolik di Italia. Dia rela melepaskan alat bantu pernapasan untuk diberikan kepada orang lain yang juga sedang terpapar virus corona. Memang imam itu akhirnya meninggal dunia. Orang yang menerima alat bantu pernapasan itu, dia masih dirawat. Tetapi kita meyakini bahwa apa yang dilakukan imam yang berhati mulia ini, itu sanggup untuk mengingatkan orang itu, orang yang menerima bantuan itu, betapa kasih yang sudah dinyatakan di Bukit Golgota, itu yang mendatangkan kesembuhan bagi umat manusia. Imam Katolik yang berhati mulia ini, dia bukan hanya menyadari dan mengerti tentang kisah di balik luka Tuhan kita,
tetapi dia menceritakan, dia mewujudkan melalui tindakan kasih. Bukankah itu yang dilakukan Allah kepada kita? Memang ketika kita ingin menyatakan kasih, tidak harus seperti imam yang mulia ini dengan mengorbankan dirinya. Tetapi keberadaan kita, di mana Tuhan menempatkan kita dimanapun. Kasih, tindakan keramahan, perhatian, dukungan dari kita, itu bisa menyembuhkan, mendatangkan kedamaian bagi orang yang sedang mengalami luka. Setiap kita sama. Kita manusia yang rapuh dan rentan dengan luka. Tetapi Sang Penyembuh yaitu Yesus Kristus, Dia sudah mengalami luka yang jauh lebih mengerikan daripada luka kita. Sehingga tidak seharusnya kita itu terpuruk karena luka yang kita alami. Karena luka-luka kita itu sudah ditanggung, sudah dialami oleh Sang Penyembuh yaitu Yesus Kristus. Biarlah sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya, oleh bekas luka Tuhan kita semuanya menjadi sembuh. Sehingga ketika kita merenungkan karya kasih Tuhan melalui kematiannya di kayu salib, setiap kita diberi kekuatan untuk melanjutkan di dalam kehidupan ini, berkarya kasih kepada banyak orang yang Tuhan percayakan, yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan itu yang akan menuntun, memimpin setiap kami ya Tuhan, untuk melanjutkan karya kasih Tuhan yang sudah kami alami, supaya kami juga mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga benar-benar bekas luka yang ada di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, benar-benar bukan hanya kami mengerti, bukan hanya kami sadari, bukan hanya kami sekedar kami pahami, tetapi biarlah kami semakin mendalaminya. Kami semakin membanggakan dan mensyukurinya. Sehingga hidup kami juga meneruskan, melanjutkan karya kasih yang sudah Tuhan nyatakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan kiranya singer boleh menyanyikan lagu ini sambil kita merenungkan akan kata-kata daripada lagu yang dinyanyikan. Dekat
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita dalam memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya dalam Jumat Agung ini, kita boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang menebus akan dosa-dosa kita. Dan sebelum itu, ialah kita akan menyiapkan roti dan cawan anggur yang sudah dibagikan oleh gereja, supaya pada waktu nantinya kita akan bersama-sama di dalam mengikuti perjamuan kudus ini dan tidak akan terganggu untuk mengambil roti dan anggur. Silakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan mempersiapkan roti dan anggurnya. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 29 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita akan memeriksa diri kita masing-masing, mengkoreksi diri kita masing-masing selama ini. Apakah kita ada yang tidak memperkenankan hati Tuhan? Supaya pada waktu kita makan roti dan minum anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah Kristus, tidak berdosa terhadap semuanya itu. Mari kita akan siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Bantulah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Tatkala kami mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan itu ya Tuhan, Engkau sudah mengorbankan dirimu bagi kami semuanya. Darahmu sudah tercurah bagi kami orang yang berdosa. Namun kami menyadari Tuhan di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan. Bahkan dalam masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, banyak hal kami tidak setia kepada Engkau. Banyak hal ya Tuhan melalui mulut kami, melalui kehidupan kami tidak memperkenankan hati Tuhan. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Supaya kami pada waktu makan dan minum, kami tidak berdosa, kami tidak menelan dosa lagi. Tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, di mana Tuhan menyucikan dan menguduskan kami dilayakan untuk boleh datang dalam perjamuan kudus ini. Kami dilayakan datang untuk ikut dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Kepadamu Tuhan kami mau berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus pada malam waktu akan menyerahkan dirinya. Dia mengambil roti, bersyukur, mengucapkan syukur dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku, perbuatkanlah untuk mengingat akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan setelah dia makan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminum anggur ini, mengingat akan aku. Karena setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu mengingat akan pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan, dan bahkan kedatangan Tuhan kembali.
Mari kita angkat roti kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mati bagi kita. Tubuhnya yang sudah diserahkan bagi kita. Dan bersyukurlah untuk kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Terimalah roti ini dan makanlah. Mari kita mengangkat cawan kita. Ingatlah, pada saat engkau meminum akan anggur yang sudah ada di tangan kita masing-masing, bahwa darah Kristus sudah tercurahkan bagi setiap kita. Dan ingatlah, tatkala kita minum ini, kita juga memberitakan akan kematian Kristus di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan Tuhan. Dan mari kita akan minum bersama. Mari kita akan minum. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah makan dan minum semeja perjamuan dengan Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan kasih setia Tuhan. Jangan biarkan kami ya Tuhan, untuk di dalam Jumat Agung ini ya Tuhan, untuk tidak mengingat akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tapi akan semakin kami mengingat kasih setia Tuhan, semakin kami akan tetap terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan tetap terus memberitakan akan kasih setia Tuhan kepada orang lain. Karena Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ke-5 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, dan tetap terus mengingat akan keagungan karyanya bagi setiap kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut kasih Tuhan dan kita memberikan persembahan yang terbaik untuk membalas kasih Tuhan yang sudah begitu besar, menebus dan menyelamatkan kita. Kita akan bersama-sama menaikkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerah-Nya. Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar
Tuhanmu tak akan pudarlah hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya. Sepinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasihi anaknya, Ia pun mengasihimu. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, menaikkan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Ibu, Bapak, Saudara, mari kita mengarahkan hati kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita, dengan kita selalu mengingat, mengimani, dan mengaminkan karya kasih Tuhan itu, yang sudah mengisahkan kasih yang begitu besar kepada kita, umat yang ditebusnya. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Kasih pengorbanan daripada Tuhan melalui kematian-Nya di kayu salib yang mendatangkan kebangkitan serta pengharapan bagi setiap kita yang percaya. Kiranya akan memampukan setiap kita untuk terus melanjutkan karya kasih di dunia ini, dari sekarang sampai muka bertemu denganmu. Amin. Kebaktian selesai, silakan jemaat untuk saat teduh.
Tuhan.